warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Frizdayana Amandawati. Teman-teman, tahu nggak sih? Belajar di rumah itu tetap seru dan menyenangkan loh. Maka dari itu, yuk ikut kakak belajar bersama dan bergembira di video ini. Disimak bersama-sama ya. Semangat belajar! Dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang mempunyai arti pemimpin, yang berarti orang yang menggantikan Rasulullah sudah wafat untuk melindungi agama, politik, serta keduniaan, agar setiap orang menepati apa yang telah ditentukan oleh batas-batasnya dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Adapun kata ar-rasyidin mempunyai arti mendapatkan petunjuk dan bertindak lurus. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan bertindak lurus. Para Khulafaur Rasyidin pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu para sahabat Nabi SAW yang memiliki integritas dan kualitas yang baik. Kali ini, kakak akan menyampaikan 4 orang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan belajar mengenai strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari pembelajaran ini agar teman-teman semua dapat yang pertama, mengetahui dan memahami kebijakan, strategi dakwah, prestasi, sikap, dan tantangan dalam dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua, mengetahui dan memahami kebijakan, strategi dakwah, prestasi, sikap, dan tantangan dalam dakwah Umar bin Khattab. Yang ketiga, mengetahui dan memahami kebijakan, strategi dakwah, prestasi, sikap, dan tantangan dalam dakwah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami kebijakan, strategi dakwah, prestasi, sikap, dan tantangan dalam dakwah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Teman-teman, tahu nggak sih siapa itu Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad dan khalifah pertama. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Masa singkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah sepeninggal Rasulullah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat Rasul dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu, mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala mereka dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah panglima yang berjasa dalam perang ini. Dalam perang Riddah, perang terbesar memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru yang menggantikan Rasulullah SAW. Musailamah kemudian dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah, banyak penghafal Al-Quran yang tewas. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan Hafsah, anak dari Umar dan juga istri Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran hingga saat ini. Setelah selesai perang, Abu Bakar berusaha untuk merealisasikan cita-cita Rasulullah dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usamah. Selain itu, Abu Bakar juga menugaskan 4 orang panglima
yang berkonsentrasi untuk mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 3 definisi pasukan yang diberikan tugas sebagai berikut. Yang pertama, Abu Ubaidah ibnu Jarrah dikirim ke Hizb dan Humah. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan yang dikirimkan ke Damaskus. Yang ketiga, Syurahbil yang dikirimkan ke Yordania, dan yang keempat Amir bin As dikirimkan ke Palestina. Dan Ikrimah Abu Jahal dia diminta untuk selalu siap siaga apabila keempat membutuhkan bantuan. Teman-teman semua, selain Abu Bakar, ada juga nih kebijakan dan strategi dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Antara lain, pengembangan wilayah Islam. Usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramlah, Tipus, Uka, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah dan diserahkan oleh Patrick kepada Umar. Khalifah Umar melanjutkan pelurusan dan pengembangan wilayah ke Persia yang telah dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan Islam yang menuju Persia ini di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota seperti Kadesia 16 Hijriah, Jalula 17 Hijriah, Madani 18 Hijriah, dan Nahawan 21 Hijriah. Khalifah Umar juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu, penduduk Mesir yaitu bangsa Kipti sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharap bantuan dari orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar memberangkatkan pasukan yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sasaran pertama menghancurkan pintu gerbang Al-Arisi, lalu berturut-turut Al-Farma, Bilbis, Dendonisus, Ain Sam, dan juga berhasil merebut benteng Babil dan Iskandaria. Mengeluarkan undang-undang di antara jasa dan peninggalan Umar selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Membagi wilayah pemerintahan Khalifah, Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur, membantu tugas pemerintah khalifah di daerah-daerah. Membentuk seperti dewan. Selain itu, Khalifah Umar juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, mengenai kebijakan dan strategi dakwah dari Utsman bin Affan. Pada masa ini, banyak terjadi gejolak internal, terutama pada pertengahan hingga akhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang menjadi terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu perluasan wilayah, daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir, Irak, terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana. Secara cermat, beberapa wilayah yang dikuasai meliputi Armenia, Siprus, Rhodes, dan bagian Persia dan Persia. Hingga pada akhir masa pemerintahannya, kekuasaan Utsman bin Affan membentang dari Tripoli di barat sampai ke seluruh Asia Tengah di timur, dan dari zaman selatan sampai Armenia Utara, Azerbaijan, dan Turkistan di utara. Masa Khalifah Utsman bin Affan juga terjadi perselisihan di tengah kaum muslim perihal cara membaca seperti qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara bahasa. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah. Kemudian Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara inilah yang akhirnya resmi dipakai oleh kaum muslim. Dengan demikian, perselisihan dan perpecahan dapat dihindari dalam menyusun cara baca Al-Quran resmi ini. Khalifah Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran.
yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dilihatlah beberapa salinan untuk dikirim ke Mesir, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pemerintah Utsman hanya berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahan kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut dan sifatnya lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Salah satu faktor yang menyebabkan rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaan dalam mengangkat anggota keluarga pada kedudukan tinggi. Harta kekayaan milik negara oleh kerabatnya kemudian dibagi-bagikan tanpa adanya perintah dan kontrol dari Utsman bin Affan sendiri. Khalifah Utsman telah berjasa di bidang pembangunan. Beliau membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Utsman juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan perluasan Masjid Nabi di Madinah. Yang terakhir, yakni kebijakan Ali bin Abi Thalib. Dalam strategi dakwahnya, Ali sadar dengan penyebab pergolakan yang terjadi. Pemberontakan yang terjadi dikarenakan keteledoran para pejabat yang diangkat Utsman. Ali memutuskan untuk memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman dan menggantinya dengan gubernur baru pilihan Ali. Salah satu kebijakan Ali untuk mengembalikan stabilitas negara adalah menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ali memakai sistem pajak distribusi tahunan yang pernah diterapkan Umar, sehingga semua orang Islam taat terhadap pajak. Kebijakan yang diterapkan Ali ternyata tidak memuaskan semua pihak. Beberapa kelompok yang tidak puas akhirnya melakukan pemberontakan. Sedikitnya 2 pemberontakan yang harus dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu Perang Jamal atau Perang Unta dan Perang Siffin. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu Perang Jamal dan Perang Siffin? Yuk simak penjelasannya. Perang Jamal merupakan perang yang menghadapi Thalhah, Zubair, dan Aisyah yang tidak puas terhadap kebijakan yang diterapkan Ali. Mereka kecewa terhadap Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Setelah perundingan damai yang dilakukan Ali gagal, akhirnya perang pun berlangsung. Alhasil, Ali berhasil mengalahkan lawannya. Thalhah dan Zubair terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Lalu, Perang Siffin merupakan perang yang dilakukan di Siffin menghadapi Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus. Muawiyah melakukan perlawanan terhadap Ali bersama sejumlah berkas pejabat tinggi yang kehilangan kedudukan dan kejayaan. Perang ini diakhiri dengan tahkim. Tahkim ini tidak menyelesaikan masalah, melainkan memunculkan golongan baru, yakni Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan Ali. Pada masa pemerintahan Ali, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Al-Khawarij. Pada 40 Hijriah, Ali terbunuh oleh salah satu kelompok. Setelah itu, Hasan bin Ali menggantikan posisi ayah selama beberapa bulan. Karena penduduk Muawiyah semakin kuat, Hasan melakukan perjanjian dapat mempersatukan umat Islam kembali di bawah pemimpinan Muawiyah. Dari sanalah Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam dan dikenal dengan Bani Umayyah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita berhasil menyelesaikan materi strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Kakak harap kalian selalu semangat ya, seru dan menyenangkan bukan belajar sambil mendengarkan penjelasan seperti ini. Pada materi ini kita dapat banyak sekali ilmu maupun pelajaran dari sejarah dakwah Khulafaur Rasyidin. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita teladani dari dakwah Khulafaur Rasyidin. Semangat mereka dapat berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Walaupun banyak terjadi tantangan yang dihadapi, tetap sabar, gigih, pantang menyerah, berakidah kuat dalam dakwah demi keberhasilan dakwah para Khulafaur Rasyidin. Inilah yang seharusnya kita contoh ya teman, dan semangat menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan banyak ibroh, hikmah, serta manfaat kepada kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat ya.
Tetap semangat belajar, berbanyak mengisi waktu luangmu dengan membaca buku, agar wawasan kita semua dapat terus bertambah. Membaca adalah jendela ilmu. Sekian dari kakak, apabila ada salah mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.